bayinya tuh gitu. Karena belum tahu informasi apa yang terjadi sama saya, kenapa bisa melahirkan lebih cepat gitu kan. Jadi kan gimana dok ya? Oh ya, kenapa bisa lebih cepat? Waktu itu saya menderita diare ya dok. Jadi diare, kemudian sampai sor gitu, sampai yang keluar tuh air gitu. Waktu itu sih kita akhirnya menjaga makan untuk tidak jajan, tidak apa, tapi namanya stamina ya. Ya memang terus terang ada beberapa film yang keluar gitu, terus kemudian aktivitasnya menjadi banyak, dan memang kelahirannya kita juga apa namanya rencanakan nggak? Ya ini kan direncanakan, cuma memang harus lebih cepat saja. Jadi kemudian kenapa jadi sedih, karena harusnya di tanggal 29 April kemudian maju menjadi 2 minggu ya dok ya gitu. Jadi kenapanya mungkin dokter yang menjelaskan apa kenapa harus segera sesar tadi gitu. Jadi sebetulnya alasannya karena oligohidramnion itu kekurangan air tuban gitu. Jadi air tubannya kurang buat si kecil, maka itu terpaksa ya jadinya harus dilahirkan karena itu demi kebaikan gitu. Jadi kita rawatnya itu di luar rahim gitu, karena memang untuk nutrisinya jadinya nggak sampai, maka itu jadinya harus dilahirkan Kalau dipertahankan di dalam ya dok, ya. nutrisi yang kayak punya nih nggak nyampe ke bayinya, nanti akibatnya bayi terus ya. Ya, bayinya jadinya tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi kalau tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, yang kita takutkan adalah perkembangan otaknya. Ya, jadi kita butuh untuk melakukan sesar atau melahirkan bayinya lebih cepat supaya bisa dirawat dengan baik, meskipun dengan mempertimbangkan bayinya prematur. Jadi bayinya memang diprediksi waktu itu 2,1 beratnya di dalam rahim. Kemudian setelah dilahirkan beratnya berapa dok? 1,94, jadi 1,9 kilo. Kecil banget. Jadi prediksi dari USG itu kan selalu nggak pas-pasan ya, pasti ada plus minus. Ternyata bayinya lahir. Nah dengan 1,9 itu jadi ada pemeriksaan yang di NICU ya dok? Ya, jadi saat dilahirkan bayinya itu harus diobservasi dulu. Jadi memang bayinya saat lahir itu langsung menangis, langsung bugar. Ya, jadi tapi kita tetap sebagai prosedur dari rumah sakit karena bayinya itu di bawah 2 kilo. Jadi harus diobservasi dulu di ruang ICU atau intensive care unit yang untuk tadi. Jadi di sana kita memastikan bahwa bayinya itu suhunya stabil, kemudian refleks hisapnya atau menyusuinya itu bagus, kemudian kita mau memastikan organ-organ tubuhnya itu juga sudah matur atau sudah matang. Gitu, meskipun bayinya prematur, tapi kita harus memastikan bahwa organ-organ tubuhnya itu sudah matang. Ternyata juga nih. Kalau dilahirkan cepat itu konsekuensinya apa aja? Berarti ada untuk biar bayinya lahirnya kenapa-napa, maka dokter kasih apa namanya pematakan paru, jadi disuntikan untuk mematakan paru-paru bayinya, terus juga dikasih air ketuban yang tadi kurang ya sampai 3 liter dimasukkan ke dalam badan untuk apa? Untuk supaya begitu lahir ada refleks menangis tadi ya, terus paru-parunya kuat, karena kalau nggak ada tindakan itu bisa bahaya dok. Ya, jadi kan kita butuh paru-parunya supaya mengembang. Jadi kalau dia itu kan ada di dalam rahim untuk supaya organ-organ di dalam tubuhnya itu matang dan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena dia dilahirkan lebih awal, jadi resikonya itu organ-organ di dalam tubuhnya itu kurang matang gitu. Maka itu
ibu telah diberikan obat untuk pematangan paru, jadi untuk membantu supaya fungsi paru-parunya itu bagus, supaya bayinya bisa menangis kuat, supaya bisa bernafas stabil gitu tanpa alat bantuan. Tuh, jadi alhamdulillah sekarang keadaannya beratnya berapa? Ya, yang saat ini memang berat badannya turun ya, tapi berat badan turun itu sangat-sangat normal pada bayi yang baru lahir. Kita usahakan supaya berat badannya itu tidak turun lebih dari 10%. Dan seperti yang kemarin kita lakukan ya Bu ya, dari awal, dari jam pertama, Bu Sri udah hebat banget, kita udah mulai memerah ASI dari 1 jam setelah operasi ya. Jadi saya belum sadar, susu saya sudah diambil sama dokter. Tata lemon dulu ya. Saya nggak merasa apa-apa. Atau suami saya bilang, Ibran udah ngerasain susu kamu, wah kapan hamilnya? Ternyata udah di perah dulu sama dokter supaya dia mendapatkan kolestrum ya, itu yang terbaik gitu. Jadi walaupun kita nggak sadar gitu, karena di operasi ada perlekatan ya Mas. Ya, saya ada perkataan, nanti mungkin dokter bisa menjelaskan apa itu perkataan. Bayinya nggak gerak. Video. Foto kali. Video. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.